Dan berkata orang-orang kafir di neraka, "Wahai Rob kami, perlihatkanlah kepada kami dua makhluk yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Keduanya akan kami letakkan di bawah kaki-kaki kami, supaya keduanya menjadi orang-orang yang rendah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan wafatnya Nabi Adam yang sangat pilu dan menyedihkan. Setelah tinggal di bumi selama 960 tahun dan sudah mempunyai banyak keturunan, tibalah saat Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Allah Ta'ala. Namun sebelum Nabi Adam meninggal dunia, beliau diberi cobaan yang sangat berat karena terbunuhnya Habil, anak dari Nabi Adam. Bukan main kesedihan Nabi Adam alaihissalam, isak tangisnya bertahun-tahun mengiringinya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniainya seorang anak sebagai pengganti Habil. Anak tersebut bernama Syeds, yang artinya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Habil. Setelah Syed beranjak dewasa, Nabi Adam pun memberikan kepercayaan kepada Syed serta memberikan semua ilmunya kepadanya. Bahkan ketika akan wafat pun, Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syed untuk menggantikannya dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga diberikan suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan keturunannya berlanjut. Semua manusia, silsilah keturunannya berasal dari Syed, sedangkan anak Nabi Adam alaihissalam yang lain punah, tidak berlanjut keturunannya. Al-Qurtubi menukil dalam tafsirnya dan Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis bahwa Kabil, anak Nabi Adam yang lain, lari bersama saudara kembarnya ke daerah Adnan di Yaman. Maka datanglah iblis menggodanya seraya berkata, "Sesungguhnya kurban saudaramu dimakan api, itu karena dia menyembah api. Maka buatlah tungku dan sembahlah api. Hal itu akan bermanfaat bagimu dan keturunanmu." Selanjutnya, Kabil membangun rumah penyembahan api. Maka dialah yang mula-mula melakukan penyembahan api. Wallahu a'lam. Namun yang jelas, Kabil adalah makhluk yang pertama kali masuk neraka dari kalangan manusia. Keturunannya banyak yang membuat kerusakan di bumi karena didikannya, sebagaimana Allah ceritakan dalam firman-Nya. Dan berkata orang-orang kafir di neraka, "Wahai Rob kami, perlihatkanlah kepada kami dua makhluk yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Keduanya akan kami letakkan di bawah kaki-kaki kami, supaya keduanya menjadi orang-orang yang rendah." Quran Surat Fussilah ayat 29. Ibnu Katsir berkata, para ahli sejarah telah menceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak akan meninggal sebelum ia melihat keturunannya. Dari anak, cucu, cicit, terus ke bawah yang jumlahnya mencapai 400.000 jiwa. Wallahu a'lam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia,
bertakwalah kepada Rob kalian, yang mana dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan menciptakan dari jiwa itu istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Konon, Nabi Adam jatuh sakit beberapa hari hingga hari Jumat. Datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya, sekalian bertakziah, mengungkapkan bela sungkawa kepada pemegang wasiatnya, yaitu Syed. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, sesungguhnya ketika akan datang wafat, Nabi Adam alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari surga." Maka pergilah anak-anak beliau untuk mencari buah dari surga. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan malaikat yang membawa kain kafan, ramuan minyak wangi untuk mayat, kampak, cangkul, dan keranda. Para malaikat itu berkata kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, "Wahai anak-anak Nabi Adam alaihissalam, apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian cari?" "Bapak kami sedang sakit, ia menginginkan buah dari surga," kata salah satu anak Nabi Adam alaihissalam. "Kembalilah kalian, sungguh saat ini telah datang keputusan kematian bagi bapakmu," kata malaikat. Maka datanglah para malaikat untuk mencabut nyawa Nabi Adam. Dan ketika mereka datang, mengertilah Hawa akan keperluan para malaikat itu. Ia pun segera mendahului mereka untuk bertemu Nabi Adam, agar Nabi Adam meminta ditangguhkan pencabutan nyawanya. Namun Nabi Adam berkata, "Pergilah engkau dariku, sungguh aku diciptakan sebelummu. Biarkan nyawaku dicabut oleh para malaikat Robku." Akhirnya para malaikat mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Para malaikat memandikannya, mengafaninya, mengoleskan ramuan minyak wangi, serta menggali liang kubur untuk Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, mereka menyolatkannya, lalu memasukkannya ke liang kubur dan menempatkannya di liang lahat. Kemudian mereka menguruknya, lalu para malaikat itu berkata, "Wahai anak Adam, inilah tuntunan bagi kalian pada orang mati di antara kalian." Hadis riwayat Tabrani. Ahli sejarah memperselisihkan lokasi kubur Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ada yang berkata bahwa keduanya dikubur di gua Gunung Kubais dekat Masjidil Haram. Yang lainnya mengatakan di Baitul Maqdis, Palestina, karena pada saat banjir melanda seluruh permukaan bumi, Nabi Nuh memindahkannya ke Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat ialah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa dan Nur al-Adab, kumpulan fatwa ulama Saudi Arabia, bahwa semua kuburan para nabi tidak diketahui keberadaannya kecuali kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah dan kuburan Nabi Ibrahim di Palestina. Riwayat-riwayat yang menjelaskan keberadaan kuburan para nabi itu, riwayatnya tidak bisa menjadi pegangan dan tidak ada asalnya. Lagi pula, mengetahui keberadaan kuburan para nabi bukanlah suatu hal yang dituntut dalam agama ini. Jika hal itu penting, tentu Allah Ta'ala akan menjaga pengetahuan tentangnya pada makhluknya. Dan itulah kisah dari wafatnya Nabi Adam alaihissalam.
Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.